Ibu-ibu, semua kawan-kawan masih bersemangat? Masih bersemangat? Mana suaranya? Masih bersemangat? Semangat itu adalah wujud dari keseriusan perjuangan kita. Itu tidak boleh kita kendorkan. Kita harus kobarkan terus menerus bahwa kita berdiri pada keadilan dan kebenaran. Itu tidak pernah kita hianati. Untuk itu KPK sekali lagi harus berani memanggil Kaisang dan Gibran. Kenapa? Karena KPK lah yang bisa menentukan dan menjawab sebuah kebenaran itu. Apabila ini terjadi, KPK tidak berani, maka jangan salahkan ketika gerakan rakyat akan membuat namanya pengadilan rakyat. Untuk itu, sekali lagi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berani memanggil Kaisang dan Gibran, segera memeriksa atas laporan kawan kami Ubedillah Badrun. Saya tahu bapak-bapak Polri, masyarakat sekitarnya, security, siapapun mereka di Republik ini berpegang pada kebenaran dan keadilan. Dan ini yang harus kita jawab bersama. Cita-cita kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adil hukumnya, makmur rakyatnya. Kemerdekaan menghapus kemiskinan.
Hari ini dengan tegas, dengan jelas bahwa Kaisang dan Gibran diduga terindikasi melakukan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Pemirsa, selamat malam dan selamat hadir kembali di channel Sadar Kita. Fokus timnya adalah tetap bicara tentang perjuangan rakyat, yang dimana mekanisme tujuannya adalah kita bertujuan untuk menampilkan vlog atau konten-konten tentang sosial masyarakat yang tujuannya pertama adalah dari Sadar Kita, yaitu mencerdaskan rakyat agar sadar bagaimana membangun bangsa dan negeri ini untuk lebih baik ke depan. Itu. Nah, dari situasi COVID, kemudian situasi kenaikan harga minyak, bahan-bahan pokok dan bermacam persoalan yang banyak yang sudah kita bahas. Nah, tapi hari ini juga kita tetap konsisten untuk membahas tentang bagaimana arah ke depan bangsa hari ini. Itu. Di tengah maraknya aksi demonstrasi, kritik mahasiswa terhadap negara, kritik mahasiswa terhadap pemerintah, ini juga menjadi satu bagian utuh untuk perubahan bangsa ini, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena inti dari kemerdekaan adalah mensejahterakan rakyat. Gitu. Hari ini kita kehadiran, kembali lagi kita kehadiran ini ada Bang Dayat ya. Bang Dayat, tokoh pemuda progresif revolusioner, dan begitu juga Bang Bilung yang kita sudah tahu betul dia adalah aktivisme 98 yang secara konsisten dan terus menyuarakan tentang aspirasi dan kegalauan masyarakat hari ini, dan menyuarakan tentang perjuangan rakyat, bahwa perjuangan kita tidak berhenti pada titik ini, tetapi ada perjuangan ke depan yang harus kita raih untuk kemajuan bangsa ini. Oke, gimana menurut Bang Dayat atau Bang Bilung tentang situasi kondisi hari ini, pasca setelah COVID badai COVID yang kemudian silih berganti hadir, kemudian juga tentang persoalan kenaikan harga bahan pokok, minyak dan lain sebagainya, dan begitu juga tentang eskalasi politik hari ini tentang 3 periode lah, ya kan gitu, tentang kemudian penundaan pemilu dan lain sebagainya, dan juga tentang apakah benar bahwa negara ini atau pemerintah memegang erat tentang yang namanya Pancasila dan kemudian NKRI ini. Oke, kita serahkan, kira-kira siapa nih? Kita Yang tua dulu lah, yang muda mah selalu di belakang. Yang muda selalu di belakang. Karena ini adalah pembicaraan kopi santai. Ya beginilah situasinya ya. Saya udah lama nggak ketemu sama Bang Dayat ya kan. Iya, Bang Dayat.
Jadi Bang Dayat lebih tajam nih ya kan. Udah lama kita. Oke, kita mulai dulu dari Bang Dayat. Bagaimana sih cara pandang Bang Dayat melihat situasi hari ini, dari sudut pandang Bang Dayat tentang keadaan masyarakat ketika hampir berapa tahun diterpa badai Covid, terus kemudian beberapa persoalan-persoalan eskalasi politik di Indonesia. Ya, kalau kita lihat selama ini dari mulai peristiwa dari wabah penyakit ya, jadi Covid ya, mencenderung perekonomian itu menyusut lah ya, menyusut. Ya, banyak ya masyarakat yang mengeluh tentang ekonomi lah. Ditambah lagi dengan kenaikan bahan pokok. Ya khusus kalau buat masyarakat itu pokok. Ya, seperti minyak, ya kan? Minyak, gula, sampai bakar. Iya. Itu kan udah jadi problema ya, artinya dimana masyarakat mempertanyakan kok kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Nah, dimana tanggung jawab pemerintah kan gitu Iya. nah, sedangkan kita lihat sama sekali belum ada solusinya kan, sama sekali belum ada solusinya. Nah, entah ini kenapa gitu. Nah, saya waktu itu dipertanyakan juga tentang hal ini. Iya. Kalau bicara tentang Pancasila ya, pada dasarnya Pancasila sudah bagus, tidak ada yang melambang negara tidak bagus, saja tinggal sumber daya manusianya aja yang memahami, yang mengerti tentang dalamnya Pancasila. Kita kembali lagi kepada ya, Undang-Undang 45 kan. Ya seperti itu aja sih, Mat. Jadi gimana solusinya aja gitu, kita solusi gimana? Yang Bang Bilung gimana posternya kalau menurut Bang Bilung? Ya, kalau saya gini loh melihatnya, tidak ada peran negara atau pemerintah terhadap peristiwa wabah di zaman sebelum PPKM ya, sebelum PPKM ya bahasa COVID lah ya. Negara tidak pernah ada di tengah-tengah penderitaan rakyat. Justru negara malah bingung. Negara malah takut, negara malah panik, ya, malah negara tidak bisa memberi jaminan, ya kan, terhadap masyarakat yang Terdampak. ya apa ya kalau dibilang korban lah ya, korban dalam situasi COVID yang kita tahu ya, COVID ini sebenarnya konspirasi tingkat elit global lah ya kan, yang mencoba bagaimana merusak perekonomian dunia ini kan, gitu kan. Nah inilah yang saya melihatnya bahwa cenderung ada ketidakmampuan pemerintah, ya kan, untuk menyelesaikan apa ya, memberi solusi terhadap wabah yang kita kenal ini adalah COVID. Kenapa? Pertama kita lihat ya kan, rakyat disuruh diam di rumah tanpa diperhatikan oleh negara. Ya. Nah ini jelas loh ya, ini realita, kita bicara realita aja ya. Logis ya. Ini kita lihat ya, di mana peran negara. Nah ini yang saya ingin bertanya kepada negara gitu, bagaimana dengan makan mereka sehari-hari kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak mendapat penghasilan, ya kan? Coba, gimana? Terus bagaimana dia dengan memberi makanan kalau dia ke pasar, kalau dia nggak boleh keluar? Bagaimana dia memasak buat makanannya? Sedangkan negara tidak memperhatikan, tidak peran dalam situasi ini. Ini contoh kecil, ini real ya, real, gitu. Nah, yang lebih lucu lagi, ya, negara malah mencari keuntungan terhadap rakyat. Contoh, ya, ketika tidak memakai masker malah didenda. Ini kan gila, ini gila. Saya bilang ini gila. Kita negara yang punya Undang-Undang Dasar 1945, gitu. Yang isinya kita sama-sama tahu lah bahwa dasar negara kita ini berat, ya kan, didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dan ini sebuah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Ya kan? Kok masih ada peraturan seperti ini? Yang orang tidak memakai masker, ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kejahatan. Nah, ini kan gila, saya bilang. Coba, rakyat yang sudah menjadi korban, ya kan? Terus tiba-tiba, ya kan? Ada peraturan seperti ini. Ini loh yang saya lihat di lapangan ya. Iya. Ini yang saya lihat di lapangan. Artinya kan Gitu. itu dalam konteks wilayah pada saat pandemi. Pandemi ya. Ini salah satu contoh. Iya. Ya kan? Terus menurut Bang Bilung ya, menurut Bang Bilung konteks hari ini pasca ya kita anggaplah bahwa hari ini suka tidak suka, Oke, selesai. masyarakat mengatakan dengan sebuah keterpaksaan karena kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, menganggap udah COVID ini sudah tidak ada dan lain sebagainya, dan membandel lah ya terhadap undang-undang yang diatur yang diberikan oleh rejim, ya kan gitu. Nah, menurut Bang Bilung pasca setelah COVID dengan situasi ini, apakah ada kiat-kiat negara atau pemerintah yang kemudian turut serta untuk mencoba memberikan satu simulasi atau konsepsi bagaimana membangun sebuah perekonomian yang baik terhadap rakyat dan bangsa ini? Karena kita jujur aja, banyak hari ini pengusaha-pengusaha yang sulit bangkit dari situasi COVID, bangkrut dan lain sebagainya. Itu ya gambaran ya, realitas dan lain sebagainya. Walaupun itu ditiadakan oleh pemerintah dengan data apapun, tapi kan kita melihat fakta, ya kan gitu. Nah, menurut Bang Bilung, apalagi hari ini didorong lah tentang isu-isu elit-elit politik yang bicara soal 3 periode lah, penundaan pemilu dan lain sebagainya. Menurut Bang Bilung dan Bang Dayat, hari ini bagaimana penyikapan pandangan dari Bang Dayat dan Bang Bilung terhadap situasi pasca ini? Jadi gini lah, kita lihat lah situasi COVID ini siapa sih yang diuntungkan? Kita sama-sama tahu lah, sama-sama melihat, ya kan? Siapa yang diuntungkan? Bahwa ini adalah sebuah target, ya. Target kalau saya bilang elit global lah, imperialis atau pemilik modal yang menargetkan dalam situasi ini. Tapi dampaknya sangat besar. Dampaknya ini yang harusnya peran negara ada. Contoh Untuk memproteksi rakyatnya. Iya. Contoh, anak kita sekolah, bagaimana pendidikannya? Sekarang kualitas pendidikan siswa-siswi dan mahasiswa menurun. Menurun. Sangat menurun. Coba. Sangat menurun. Ini loh jelas. Dari sini aja negara tidak pernah yang namanya memperhatikan generasi penerus bangsa, pewaris. Ini contoh kecil. Terus bagaimana dengan orang tuanya sebagai buruh yang dipecat, yang tidak bekerja? Kehidupannya bagaimana? Untuk membayar dia kalau rumahnya tempat tinggalnya ngontrak. Kehidupan dia makan sehari-hari. Yang seharusnya kan negara ada peranan di sini. Jelas ditulis di dalam undang-undang bahwa setiap warga negara berhak, iya kan, mendapat perlindungan dan negara harus melindungi seluruh tumpah darah. Ini jelas tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tumpah darah. Iya. Tuh. Nah, ini yang makanya saya bingung. Negara bicara tentang sebuah kasarnya kalau dalam bahasa anak muda atau dalam bahasa gaul, buat Pancasila. Ya, buat NKRI. Tapi kita lihat kenyataannya di mana Pancasilanya. Ayo kita buat dasar pertama. Loh ya, tapi itu mohon maaf ya saya potong ya. Selama ini kan pemerintah, negara khususnya adalah pemerintah, mengklaim bahwa dirinya adalah Pancasilais, NKRI dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Bang Bilung gimana itu? Iya, makanya kan saya bilang, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Dayat. Isinya benar. Itu saya sepakat. Pancasilanya isinya silat benar. Oke. Gitu. Tetapi kan realita kenyataannya, orang yang mengaku Pancasila, tapi kenyataan bukti di lapangan, kenyataan yang kita lihat, ya kan? Tidak. Dan kayak sila kedua kemanusiaannya. Di mana sih nilai kemanusiaannya pada saat ini negara? Wah, ini menarik nih. Di mana? Di mana contohnya? Ya kan? Satu contoh,
Ketika COVID, peran negara kemana? Rakyatnya banyak yang pengangguran, kemana? Pendidikan siswa-siswi mahasiswa sekarang rendah, kualitas pendidikannya gimana? Coba, ini contoh kecil loh. Iya. Ini contoh kecil. Terus bagaimana orang yang meninggal dan tertinggal yang dipanggil? Iya. Coba. Ini gitu. Bagaimana yang orang yang terkena dampak nih, terkena COVID, tapi tidak diperhatikan, disuruh isolasi mandiri, tanpa diperhatikan oleh negara. Terus sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Di mana menjaga persatuan dan kesatuan? Kita lihat, ya kan, di media sosial atau di mana, netizen bicaranya tentang apa? Memecah belah bangsa, buzzer, gitu. Itu siapa? Negara juga ya. Di mana? Negara punya perangkat itu ya. Di mana? Gitu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam pemusyawaratan rakyat. Buktinya mana? Hah? Contoh, BBM naik ketika rakyat sedang tidur. Wow. Menarik ya. Menarik ya. Loh, saya ngalamin. Iya, menarik. Tiba-tiba nih. Menarik. Ya. Jadi ketika saya tidur Tiba-tiba besok paginya udah naik, saya mau isi bensin. Isi bensin naik. Coba. Artinya tidak ada musyawarah, Tidak ada perayaan dong. Iya. Coba. Repot juga berarti ya. Enggak, ini nyata loh ya. Iya. Ini kita bukan hoax ini, tapi kenyataan. Iya. Ini kenyataan. Iya. Gitu. Beberapa kebijakan di situ hari Gitu. itu. Di jam 2 malam. Nah, Iya. itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Di mana keadilannya? Kita contoh, pernah partai politik bicara tentang kesejahteraan rakyat? Enggak. Kita boleh cek sama-sama, yuk. Mohon maaf, ya, kita lihat partai-partai politik sekarang kantor-kantornya kita lihat. Megah. Tapi penderitaan untuk anggotanya pernah dia. Nggak usah bicara rakyat orang lain dulu, penderitaan untuk anggotanya, kesejahteraannya, pernah mereka perhatikan. Tapi kan mereka menganggap bahwa partainya orang apa? Kalau bahasa itu partai wong cilik ya. Wong cilik. Kan gitu. Wong ciliknya di mana? Mengakomodasi kehidupan wong cilik, tetapi wong ciliknya tidak diakomodasi ya. Jadi akomodasi, contoh. Repot dong berarti. Iya. Megah partainya, Iya. tapi tidak diperhatikan kesejahteraan anggota partainya. Apalagi mau bicara tentang rakyat. Betul. Ini kan lucu gitu. Kontradiktif dengan ini kan kalau dibilang kontrak dalam bahasa pergerakan gitu. Kontrak kemajuan. Iya. Kan ini yang saya kadang-kadang saya jalan ya ke Cikini itu melihat menara Nasdem. Wah, luar biasa. Nggak partai PD Perjuangan yang begitu partai besar, luar biasa. Semua Tapi partai pas politik. dilihat rumah anggotanya Rumah anggotanya kontrak. Pendidikannya bagaimana anaknya pernah dijamin oleh partai-partai politik ketika dalam kesusahannya anggotanya? kan bukan urusan partai itu. Loh, artinya gitu. Ini menjadi sebuah tanggung jawab partai politik. Kesejahteraan anggota ya. Kesejahteraan anggotanya. Iya, Ya. gitu. Terus sekarang gini, Bang Somad, ya, Bang Dayat, caleg nih, mau mencalonkan di dalam pesta demokrasi yang kita kenal pemilu. Wah, sibuk nggak deketin rakyat? Oh sibuk saya. Sibuk nggak? Udah pasti. Bebain rakyat. Hah? Iya, biar akan pilih saya. Tapi itu juga benar. Ketika pemilu sudah usai dan mereka menang, bodoh amat dengan rakyat. Ya itu yang terjadi. Nah, inilah yang terjadi. Contoh lah ya, kita nggak usah jauh lah ya. Dan sekarang lagi gembar-gempur. Ini yang saya agak-agak sedikit tersenyum ya melihat, ya kan. Ini saya sangat-sangat tersenyum melihat ketika pidato Jokowi dan KSP Muldoko bicara dengan gamblang bahwa dia tidak akan maju dalam 3 periode, ya kan. Terus Muldoko juga bicara menegaskan lagi. Saya bilang, ya kan, kegaduhan itu datangnya dari mana?
Iya. Kegaduhan yang terjadi itu datangnya dari mana? Lemparan dari siapa? Dari pemerintah. Mahasiswa ini kan menolak karena kenapa? Dia mengerti tentang konstitusi, bahwa apa yang dilakukan dilontarkan ini adalah mengkhianati konstitusi. Iya. Gitu. Jadi jangan disalahkan mahasiswa. Sampai ada yang lebih parah lagi. Ya sudah, angkat saja Jokowi presiden seumur hidup. Iya. Loh, sekarang gini, sekarang ada beberapa di satu, kita nggak usah sebutin siapa, ya kan? Dia bicara gitu bahwa Jokowi sudah bicara, presiden sudah bicara, gitu. Tapi Bahwa dia yang melempar. tapi kan mahasiswa melihatnya gini loh. Pada saat pidato Jokowi pernah bilang tidak akan ada di zaman pemerintahan saya untuk double job. Kenyataannya banyak. Jadi ya mahasiswa ini kan bergerak berdasarkan apa yang dialami, apa yang dia pikirkan, apa yang dia analisa, dan apa yang dia takutkan ke depannya ini seperti apa. Karena kenapa? Ketika Jokowi bilang tidak akan ada yang namanya rangkap jabatan, kenyataannya ada. Oh gitu. Nah, ini ketakutannya mahasiswa, atau saya pun juga ketakutan. Takutnya kenapa? Ya kan? Kalau ibarat lagu manis di bibir. Jadi gini Pak, kalau saya itu kan yang gini, saya takutkan. kalau saya gitu. pahami begini. Iya. Kembali lagi dengan posisi nilai dari Pancasila, iya kan, dari Pancasila soal keadilan tadi yang Iya. disebut dan sebagainya. Ini kan kalau saya lihat beberapa media, abang pernah bicara tentang bukan ini ya bicara ya, tapi abang waktu itu pernah aksi ke KPK ya tentang korupsi ini Kaisang dan Gibran. Iya, Ya makanya kan gitu ya. Ah. Nah, menurut abang apakah ada keterkaitannya dengan apa nilai Pancasila ini dan lain sebagainya? Apakah itu kontradiktif atau memang pada posisi itu aja sih? Ya ada, ya ada. Gimana gitu? Ada, Bung Somad. Jadi gini, Bung Somad, saya itu kan melihat dari laporan kawan kita. Ya, tergeraknya kemarin saya aksi di KPK. Oh gitu ya. Melihat laporan dari kawan kita, ya kan? Ubedi lah Badrun, ya kan? Artinya laporan ini sudah teropinikan ke publik. Artinya udah punya semua rakyat Indonesia. Gitu dong. Ya kan? Iya. Saya melihatnya, saya mau bertanya. Iya. Ya, Oh boleh. saya bertanya. Dalam undang-undang juga Saya bertanya. Iya. Gitu. Apakah benar terjadi indikasi KKN? Harus Diduga diperiksa KKN. dulu, diperiksa dulu. Yang punya kewenangan ini kan KPK. Iya, harusnya diperiksa dulu. Nah, yang punya kewenangan ini KPK. Betul. Nah, makanya tergeraknya saya dengan beberapa teman-teman kemarin Iya. itu yang saya dorong. Saya dukung KPK kok, tapi bongkar ini kebenaran ini. Kalau memang tidak terjadi tingkatan KKN, ya buktikan. Iya. Kenapa harus ini di Harus diklarifikasi yang di luar dari KPK ya. Makanya saya bingung gitu. Beberapa teman-teman kita lihat loh klarifikasi tentang ini bla bla bla, tapi kan saya kan yang bisa menjawab ini semua pembuktian ada di KPK. Iya, tapi KPK tidak melakukan itu. Nah, makanya sila kelimanya di mana keadilannya? Oh iya. Artinya proses hukum di luar dari kekuasaan, maka dia harus dilakukan proses hukumnya. Tapi Iya. ketika kekuasaan itu mengalami KKN dan sebagainya, ini ditiadakan. Iya, Ya, makanya. betul ya, berarti. Makanya saya bilang, bos, di mana sih penegakan supremasi hukum Iya, yang iya. dilakukan di zaman pemerintahan Jokowi ini? Iya, kalau saya melihatnya gitu ya. Berarti mereka mengatakan saya Pancasila hanya sekedar jargon ya berarti. Loh jangan dong, jangan dijadikan ini sebagai jargon. Enggak, artinya kan Gitu. mereka mengatakan iya. jargon. Bisa. Ya kan gitu. Ya bisa jadi. Gitu. Iya. Ya kan, jangan ini Di luar dari pemerintah, gitu. kita tidak mereka tidak Pancasilais, tidak NKRI. Lah saya bingung jadinya gimana tuh Bang? Bang Dayat deh coba deh. Enggak Oh, apa-apa. iya, Bang Dayat, coba. Jadi gini Bang, banyak kemarin ya pasca pemilu dan kemudian bergeser pada hari kemudian dari tahun ke tahun bahwa pemerintah kan mengklaim dirinya itu Pancasilais. Sementara dalam kontekstual apa yang disebutkan Bang Bilum tadi dengan berikut contoh ya, itu kan jauh dari Pancasila. Menurut dari nilai-nilai Pancasila,
Ini kan artinya mereka menganggap bahwa Pancasila ini hanya sekedar jargon untuk mengklaim dirinya adalah Pancasilais, pada faktanya mereka tidak, kan gitu. Dan menuding orang di luar, orang-orang yang mengkritik negara atau pemerintah dianggap tidak Pancasilais, tidak NKRI. Menurut Bang Dayat gimana? Ya kalau kita lihat dari sudut pandang ya, Iya, nggak apa-apa. Pancasila kan sudah dasar negara. Iya, Memang sudah seharusnya kita mematuhi atau memahami ya, Betul. tentang itu Pancasila. betul. Ya, terkadang memang itu hanya sebagai simbol. Pandangan kan menjadi simbol. Repot ya. Iya, simbol. Simbol dari apa? Iya, jadi simbol. Jadi gimana ya? Kalau itu benar-benar dipahami, sudah seharusnya kita harus patuh dengan yang namanya lambang negara kan gitu. Iya. Nah ini mereka terkadang mereka paham, sudah paham, mereka paham. Hanya karena nafsu kali ya, nafsu dengan akhirnya mereka tidak memakai yang namanya istilah dari pemahaman dari Nilai Pancasila. Pancasila itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya makanya saya bilang ini kembali kepada manusianya kan gitu. Kalau manusianya masih berpikir tentang duniawi ya namanya, ini masuk ke dalam duniawi. Oh berarti orang-orang yang SDM yang ada di pemerintah itu berarti tidak Pancasilais dong. Bisa dijadikan Konteksnya ya, konteksnya. Karena Bicaranya faktanya yang tadi Bang Bilung Nah, tadi pribadi ke pribadi. artinya yang tadi Bang Iya. Bilung bilang. banyak terjadi. Ah, Banyak terjadi. iya. Kalau mereka memahami Pancasila seharusnya rakyatnya sudah makmur. Iya, Itu menurut iya. saya. Iya betul. Dari dampak COVID aja sudah jelas. Itu dengan teorinya sudah bagus. Pembagian sembako dengan dana BLH ya kan, BLT ya, dana BLT, terus ada dana sejuta voucher buat untuk pendidikan, segala itu bagus. Tapi kan tidak merata. Mereka tidak Dan bergerak setelah tangan. itu cuma berapa bulan Bang? Itu mentok sih udah. Setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Berapa kali PPKM? Nah, dan itu tidak Satu, merata. dua, dia melaksanakan, 3 melaksanakan, 4, 5 kagak ada. Dia tidak melihat nih dari Iya, situasi iya. rakyat sekarang ini ya, semacam kayak perusahaan-perusahaan banyak punya piutang kan. Yang udah bangkrut punya piutang. Nah ini harusnya kan kita harus melihat yang punya utang itu kan harus dilihat dulu dari dampak dari apa ini kan gitu. Iya, Dan betul. ada dari dampak COVID harusnya udah bisa dibantu kan dalam arti, Iya, betul. cari solusinya seperti apa gitu. Tentang piutang ya. Iya. Tentang orang yang gojek kan sekarang banyak yang terjadi kan ditarik motor sama deplektor kan, diambil sampai perang kan ya. Akhirnya, Tapi kalau nggak salah ya, bahwa pada saat beberapa setelah COVID, beberapa tahun perjalanan COVID, kalau nggak salah ada dana UMKM lah ya. ada dong kan, tapi ya nggak Tapi semuanya. apakah itu terrealisasi? Terrealisasi. Atau bagaimana? Hanya teori doang. Kalau menurut saya teori. Prakteknya di repot. lapangan itu nggak merata. Oh. Jadi hanya dekat-dekat. Tidak punya apakah tidak karena memang tidak punya data atau memang tidak atau bagaimana nih? Kalau rakyat kita nggak punya data agak bingung juga dong. Pasti ada punya data lah. Hanya ini kebanyakan tebang pilih. Tebang pilih. Jadi nggak sesuai apa yang di lapangan. Nah, ini yang terjadi, masyarakat ini banyak yang mengatakan ini tidak rata. Oke. Kalau mau dibagikan semua. Itu dibagikan semua. Ternyata ini yang dibagikan kalau dilihat di lapangan, bahkan yang masalah KJP aja ada yang punya mobil, ada yang punya motor, kontrakannya banyak masih dapat KJP. Berarti kan dalam arti kan ini kan Ada apa di balik itu? pemerintah sudah seharusnya terjun ke lapangan, bukan duduk manis di meja, kan gitu. Nah, dia juga dengan Pancasila ya, harus sesuai dengan Pancasila gitu. Keadilan kan gitu. sosial Bang Surat. Kemakmuran juga kan Iya, gitu. iya, untuk kemakmuran. Nah, sosial kan. Iya, betul. Seharusnya gitu, Pancasila udah berada di tekannya itu Pancasila gitu. Jangan sampai Iya. ngerti Pancasila tapi tidak Benar. dijalankan. Balik tadi yang dikatakan Bang Biluk tadi, bahwa peran negara itu melindungi segenap tumpah darah. Ya, Iya. negara Indonesia ya. Iya. Artinya rakyatnya dong. Iya. Kesejahteraan rakyatnya, kehidupan rakyatnya. Karena apa? Negara diserahkan sebuah banyak fasilitas, yaitu tentang sumber daya alam. Ya silakan kelola, Iya. ya kan gitu. Tapi kan gini, ini balik lagi nih. Saya mau tanya, bicara soal pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pertanyaannya, di mana letak pengelolaan sumber daya alamnya? Orang kita ngejualin doang kok. Iya. Ya, ini Pak. Ayo, Ini, Bang Bilung silakan. Ayo. inilah ini
kayaknya yang harus disalahkan ini sebenarnya BUMN dan presiden. Iya, karena Iya. BUMN bagian dari negara. Iya. Badan usaha milik negara. Benar. Karena cenderung BUMN ini bukan menciptakan sebuah industri untuk perkembangan ekonomi. Oh, negara. orientasinya tidak pada industri. Iya, orientasinya tidak pada industri, ya kan. Nah, ini yang merusak, ya kan, yang merusak, ya kan, Iya. yang merusak. Dengan situasi keadaan hari ini soal tadi nilai-nilai Pancasila, yang kemudian kita bicara lagi soal BUMN yang orientasinya tidak bicara soal industri, malah membiarkan bahwa bangsa ini menjadi negara konsumen. Iya. Iya. Padahal kekayaan negara kita, kekayaan bangsa kita ini lebih gila dari dunia manapun. Iya. Ya kan gitu ya. Tetapi kita menjadi bangsa konsumen, seolah-olah kita tidak punya sumber daya alam. Nah, balik lagi Bang, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai itu menurut Abang gimana? Ya, yang tadi saya bilang kan, gitu kan, bahwa ya pertama itu perubahan terhadap cita-cita masyarakat itu menuju kesejahteraan, Adil dan makmur ya. ya. Ini masih sangat, saya lihat, menurun. Nah, tidak terrealisasi oleh dampak dari kemajuan ekonomi. Mungkin bahasanya bukan terrealisasi, ada terrealisasi, tetapi tebang pilih kali Bang ya. Ya, realisasinya untuk orang-orang yang punya duit. Iya. Terus bagaimana yang tidak punya duit? Oh, bahaya. Loh, iya. Pernah nggak nasib seorang supir, ya kan? Dia pasti punya mimpi. Bagaimana untuk anaknya bisa Sekolah ya. sekolah lebih tinggi, Iya. Iya. ya kan? Pasti, itu udah pasti. Siapa sih yang anaknya nggak mau jadi orang? Siapa sih anaknya nggak mau punya cita-cita? Contoh lah, anak yang mau jadi dokter, siapa sih nggak mau? Betul. Hah? Iya. Nah, ini kan harusnya negara melihat mimpi-mimpi rakyat gitu. Mimpi-mimpi rakyat ini yang harus negara realisasikan. Iya. Gitu. Jangan dibungkam, jangan dibikin seperti tawanan, gitu kan. Nah, ini yang harusnya peran negara ada. Iya, menjadi balancing ya. Balancing, betul. Pemerataan. Iya. Ya sekarang gini aja, tentang kekayaan alam aja, negara ngelolanya seperti gimana sih? Kita banyak sumber daya alam. Jadi kita kayak sales loh, negara sales. Iya. Iya. Lo pernah gak kita jujur? Kita punya minyak kilang, Iya. punya sumber daya minyak, tetapi kenapa kita harus beli BBM? Nah, itu kan Itu ya? itu Itu ya? yang bahayanya. Ya, kan gitu. Itu bahaya loh. Terus kemudian kita punya karet, tetapi kenapa kita harus beli sepatu? Nah, ya kan gitu ya? Itu yang Rasanya ya. saya bingung. Apa kita nggak bisa jadi pengelola? Bisa. Iya. Kalau negara kita ini menjadi produsen atau industri di negara kita, sejahtera rakyat. Iya. Kita pekerjakan tuh anak-anak bangsa. Iya. Jangan kita kayak macam Jadi sales. iya. Iya kan? Ini yang iya, ini yang bahaya buat kemajuan kedepannya negara kita. Oke. Iya, Pak. Takutnya Ini, Pak. jadi barbar nanti. Ayo. Ya. Kalau bicara masalah keadilan ya, Hmm. itu untuk mengadili diri kita sendiri sebenarnya agak sulit ini. Nah, apalagi untuk bicara tentang keadilan tentang di negara ini. Kalau saya lihat dari sudut pandang ya, Nggak apa-apa. itu masih banyak rakyat-rakyat yang belum berkeadilan. Dalam arti negara Menerima keadilan yang negara, menerima keadilan perlindungan negara tidak ada. Iya. belum ada sama sekali. Menyedihkan berarti ya. Jadi negara ini sebenarnya sudah memberikan yang mana teori-teori sudah dijalankan. Tapi untuk praktek di lapangannya ini mereka seharusnya sudah terjun. Kalau benar-benar mau memperhatikan Pancasila ya.
mulai tercip karena kasihan lihat rakyat sekarang ini mulai dari minyak naiknya BBM aja udah ketahuan mereka udah teriak gitu. Udah teriak. Nah, yang teriak-teriak ini apa ya? Jadi buat pemikiran kita juga kan akhirnya sama kan, jadi tanggung jawab kita juga ya, kita yang sadar diri lah gitu ya. Untuk perekonomian sekarang di kita ini di masyarakat ini sekarang benar-benar lagi kacau, morat-marit lah ibaratnya lah. Yang senang ya orang-orang yang punya duit aja, mau naik berapa ribu, berapa juta juga dia bayar aja. Tapi punya bandingan kan gitu. Berarti negara ini punya korporasi. Ya bisa dijadikan seperti itu. Lah yang nikmati mereka. Iya. Harusnya Yang nikmati korporasi-korporasi itu. Makanya apa ya? Kita lari dari masalah pendidikan. Nah, dari pendidikan. Pendidikan sekarang udah mulai digital kan semua. Semua digital. Semua. Nah, pendidikan sekarang ini jauh menurun, Bang. Jauh banget menurunnya. Jauh banget dengan adanya apa namanya? PJJ. Jadi Daring, iya, daring. Daring. Nah, PJJ itu kan sebenarnya kan memakan kota handphone kan, pulsa. Apakah negara mau biaya itu kuota handphone? Ada, itu terjadi, ada teori, tapi hanya teori. Dalam arti tidak merata, Menyedihkan. tidak merata. Seharusnya kan ini jadi bahan pemikiran juga. Ya kan berarti Kementerian Pendidikan sekarang ini berarti kan belum ada yang namanya perkembangan baik. Anak-anak pada tawuran itu banyak, sampai kan terjadi tawuran banyak di mana-mana ya. Betul. Ya kan? Sudah terjadi Pak ya. Kita lihat loh, kita bisa lihat langsung loh. Dengan kenyataan tuh banyak anak-anak sekarang tawuran lebih banyak dibandingkan tahun-tahun lalu. Beda lah. Bahkan Muhammad baik kan putus sekolah. Ya kalau guru swasta enak, kalau guru negeri enak kan? Dia dapat gaji tiap bulan ada. Tapi kalau guru swasta teriak gak dia? Pasti teriak. Nah, menurut Bang Milo gimana masalah pendidikan ini? Iya, makanya kan ini Keadilannya ya. ya keadilannya ya gimana ya? Ikan gini, kita bayar penuh. Iya kan? Kita bayar sekolah penuh nih, full. Gratis, Bang. Gratis sekolah negeri. Yang swasta. Yang swasta ya. Yang swasta. Kalau yang negeri ya gratis. Tapi yang swasta bayar full. Tapi belajarnya Dipaksa daring. iya. Gitu. Ya, Ini kan rusak gitu. Kualitas pendidikan kita akhirnya gimana? Saya pernah nanya sama siswa, saya bilang, "Dek, enakan belajar tatap muka apa belajar online?" Tatap muka, Pak. Kenapa? Ya habis gimana ya Pak? Saya nggak ngerti kalau melalui online. Gitu. Kadang saya dijelasin putus-putus suaranya. Kadang mati nggak ada kota. Putus di jalan. Itu di segi pendidikan. Ayo itu lagi Bang Bilo. Di segi yang namanya kan masalah BBM kan jadi BUMN ya. Kan milik negara itu kan. Iya, milik negara. Seharusnya kan sudah diperhatikan. Kenaikan BUMN ini berarti kan sudah namanya menjadi pendidikan rakyat juga. Kan gitu. Jadi begini, kalau soal BUMN, saya bingung. Tiap tahun itu BUMN disuntik dana. Tapi teriaknya rugi. Pertanyaan saya, iya kan? Listrik dipakai oleh orang banyak. Iya. Dan konsekuensi dari yang nggak bayar listrik putus. Iya. Saya lihat semua masyarakat nggak ada yang putus. Putus kita taruh berapa persen. Kalau air termasuk BUMN nggak? Pamjaya. Pamjaya sudah Termasuk swasta ya? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita. Seharusnya, iya kan? Air itu sudah milik negara. Sumber daya alam dikelola oleh negara dengan tujuan memakmurkan rakyat. Iya. Ya, pasal 33. Iya. Tetapi persoalannya kenapa harus dikelola oleh swasta? Nah, Nah, itu yang menjadi kesalahan. Dan BUMN seolah-olah sudah lepas tangan. Dan kedua juga bicara soal listrik dan lain sebagainya. Lepas tangan dalam soal proses kerugian dari usaha, misalkan PLN, BUMN dan BPN dan lain sebagainya. Tapi menurut saya gini, tiap tahun APBN keluar loh untuk BUMN dan lain sebagainya, untuk suntikan dana dan tapi kenapa rugi? Itu kemudian kenaikan. Dulu sempat listrik itu jadi subsidi, ya kan itu, disubsidi dan sebagainya. Tapi kenapa logikanya ini ada pencabutan subsidi? Ya kan gitu ya. Padahal itu sebenarnya menjadi peran negara dalam konteks melindungi segenap tumpah darah.
Karena apa? Lu udah mau gue kasih nih sumber daya, kita sudah percayakan oleh negara, oleh pemerintah untuk mengelola nih semua sumber daya. Tapi kenapa bahan mentahnya lu jual? Kenapa nggak dibikin kalau BBM smelter, terus kemudian CPO, kemudian baru untuk didistribusikan kebutuhan rakyat. Baru sisanya setelah kan ada 80% itu untuk kebutuhan rakyat. Sisanya 20% baru kita impor. Iya. Kita ekspor ya. Ekspor. Kita ekspor untuk keuntungan negara, kan gitu ya. Nah, ini yang hilang sebenarnya, yang hilang teori-teori ini gitu loh. Iya. Yang itu sebenarnya sudah dibangun, ya kan, dalam pasal 33 itu. Iya. Ya kan gitu, pengelolaan sumber daya alam. Itu diberikan loh sama rakyat, bukan tidak diberikan. Ya kan gitu, dengan sebuah kesepakatan dibangunnya bangsa ini. Nah, maksud saya gini, sehingga saya mengundang Bang Dayat, Bang Bilung, bagaimana cara pandangnya dan sebagainya. Ini saya aneh melihat BUMN atau kementerian yang lainnya seperti anak SD aja gitu loh. Kok dalam pengelolaan ini kok nggak bisa gitu loh. Padahal semudah itu. Yang terpenting adalah balik lagi tadi, jauhkan dulu kepentingan pribadi. Karena saya melihatnya ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan korporasi. Iya. Yang justru itu korporasi kan swasta. Iya. Kenapa? Kan gitu. Hari ini banyak aset-aset negara yang kemudian dipaksa. Iya. Aset-aset negara itu kemudian menjadi milik korporasi swasta ya. Iya. Yang artinya apa? Ya kan gitu. Sehingga semua cenderung negara hari ini melepas tangan terhadap sumber daya alam ini. Dan ditariklah soal keuntungan jual beli tadi. Makanya saya bilang sebut, ya berarti pemerintah hari ini jadi sales dong, marketing, bukan watak bagaimana membangun sebagai negara industrialis kan gitu. Menurut Bang Bilung sama Bang Dayat deh, coba deh dalam pandangan. Kita kembali kepada Pancasila. Iya, itu kaitannya ya. Tetap kita pakai nilai-nilai itu. Kalau negara itu berpaku pada Pancasila, sudah seharusnya memang rakyatnya makmur, berkeadilan, berketuhanan masih ketuhanan. Tapi terkadang nggak perlu ditanya. Iya, nggak usah ditanya, betul pasti berketuhanan. Tapi kalau kita sudah memahami ketuhanan, seharusnya mereka sudah memahami, ya kan? Tentang rakyat ini seperti apa. Jadi kalau negara sudah memahami Pancasila dan menjadikan simbol atau menjadikan lambang negara, itu sudah seharusnya negara punya peran ya untuk secara konsekuensi harus melaksanakan dengan murni dan konsekuen dong. Punya peran dalam arti mensejahterakan rakyatnya, berkeadilan, hukum, memberikan kemakmuran, hukum juga kan. Nah ini kan kalau kita lihat ini dari untuk kemakmuran belum kita lihat semuanya makmur. Enggak makmur belum. Jadi hanya segelintir orang-orang yang punya keuangan aja, yang punya aset korporasi besar, yang makmur hari ini. Punya uang, punya aset besar aja. Terus mengenai tentang keadilan, dari keadilan itu hanya orang-orang yang punya uang aja bisa untuk menuntut keadilan. Yang nggak punya uang nggak bisa menuntut keadilan. Ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Semacam kayak tanah transmigrasi yang diklaim menjadi tanah perusahaan, terus tanah masyarakat, tanah adat itu banyak itu yang akhirnya banyak yang dirampas. Iya, banyak yang dirampas akhirnya mentah gitu kan, dilaporkan akhirnya mentah karena ada banyak terlibat oknum-oknum yang terlibat di pemerintah daerah tersebut. Gitu. Ya kalau ketika itu sudah merata dan melebar berarti artinya oknumnya pemerintah lah. Gitu. Kecuali kalau kasusnya 1, 2, 3, tetapi ini banyak. Ini yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi tanggung jawab negara kan. Ya salah satunya pemerintah ini presiden yang harus memberikan statementnya kepada jajarannya untuk menyelesaikan semua permasalahan rakyat di bawah kan gitu. Jadi bukan sekedar jadi menteri duduk di meja aja. Itulah penyakitnya menteri kita hari ini eksklusif. Benar. Sekarang ini lagi banyak pembangunan yang semacam pembangunan di Pantai Nakapok. Itu banyak pembangunan. Terus pembangunan Mandalika segala macam. Itu sebenarnya aset. Harusnya banyak keuangan negara yang masuk dong. Harusnya banyak yang masuk gitu kan. Nah, sampai sekarang ini kita lihat kita hanya menonton doang. Gitu. Makanya kita kembalikan lagi di mana Pancasilanya. Kalau dikatakan kita bukan orang Pancasila, saya kita berketuhanan. Lah saya nolong Anda, saya nolong kawan saya, tetangga saya, apakah itu bukan Pancasila?
Bagian. Saya ikut dalam gotong royong kebersihan dan lain sebagainya, menjaga ketertiban dan kemudian keharmonisan sebuah wilayah lingkungan. Apakah itu bukan Pancasila? Tapi kenapa ketika kita bicara tentang mengkritisi negara atau pemerintah, kita dianggap tidak Pancasila dan tidak NKRI? Padahal faktanya banyak orang-orang yang dirugikan itu atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh negara atau pemerintah. Kan gitu. Bang Bilung gimana Bang Bilung? Ayo Bang Bilung, silakan Bang Bilung. Ya gimana ya, udah apa yang dibilang Dayat itu ya semuanya ya kita lihat tahu sama tahu lah, ya kan, ya kan bahwa ya inilah ketidakberanian Jokowi sebagai presiden yang harus mungkin, tapi kan ya kenyataannya nggak entah gimana, ya kan. Kalau ibarat gini lah, saya presiden, ya kan, melihat menteri-menteri saya atau pemerintahan di bawah saya itu maling, apa saya nggak bagian dari maling? Tapi kan si itu batu-bata siapa? Dengan memdiamkan ini, Juliari kan ditindak tegas. Hukumannya apa itu keadilan? Tidak berkeadilan. Apa itu keadilan? Harus tanya jujur ya, Juliari Batubara itu dihukum mati. Juliari. Iya, mantan menteri sosial itu dihukum mati karena kenapa? Merampok, maling. Apalagi di masa pandemi ya. Iya, dalam kesusahan rakyat, di dalam kesusahan rakyat. Kan ini gila. Di dalam kesusahan rakyat. Terus bagaimana dengan potensi Gibran dan Kaisang itu? Nah, karena kan ada beberapa informasi dan lain sebagainya yang kita pahami di beberapa media, dia terkait dan lain sebagainya. Iya. Makanya Bang Bilung kalau bisa menjelaskan dalam arti gini, kita berkeadilan dan kita pun harus mengetahui faktanya gitu kan. Nyatanya itu harus di-crosscheck kebenarannya. Jadi sebelum ini terjadi di-crosscheck dulu, ya kan? Nanti kan kalau kita main hantam promo begitu aja kan sama juga kita. Jadi gini, ada perspektifnya gini. Kalau kita kan data ada tentang teori KKN-nya. Nah, terus kemudian yang menjadi persoalan, kita udah serahkan secara formalitas terhadap KPK. Dan memang itu tugas KPK. Ya kan? Kita hanya punya hak bertanya dong. Nah, uraian panjang dari pembicaraan kita yang semuanya sangat prinsip sekali dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, menurut statement terakhir dari abang-abang kita nih, kayak Bang Dayat dan Bang Bilung, apa kesimpulan pertama? Bang Dayat dulu deh, apa Bang Bilung? Ya terserah. Bang Bilung deh. Ya kalau saya gini lah, statement kesimpulan saya, ya kesimpulan sekarang. Ayo, kita harus berdiri tegak, kita harus berani untuk yang namanya melawan, ya kan? Itu yang mengaku namanya Pancasila. Itu yang Pancasila. Iya, Pancasila yang hanya semboyan, semboyan. Dan NKRI yang menjadi semboyan. Tetapi yang sebenarnya Pancasila adalah merebut kembali, merebut kembali, ya, dan menasionalisasikan aset negara yang dikuasai oleh asing dan swasta. Nah, untuk apa? Itulah kedaulatan rakyat. Itulah untuk kesejahteraan, kemakmuran. Ini yang harus kita berani untuk merebut kembali. Kenapa? Karena sudah saatnya sekarang ini rakyat harus menjadi tuan di negaranya sendiri. Bukan jadi ya kan, masih ngontrak. Kita udah merdeka. Belum. Masih banyak pengangguran. Kita sudah merdeka. Katanya merdeka, banyak pengangguran. Itu makanya bayi-bayi yang mau melahirkan, ibu-ibu hamil kurang gizi. Astagfirullah. Kita sudah merdeka. Kualitas pendidikan sekarang menurun. Padahal kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Katanya. Gitu. Nah, inilah yang makanya saya bilang bangkit. Ya kan? Bangkit melawan yang namanya kehancuran negara, yaitu demokrasi korporasi. Oke. Ini yang harus kita lawan bersama. Siap. Gitu. Inilah cita-cita sesungguhnya 17 Agustus 1945. Oke, sip Ya. Oke. Dan inilah yang namanya cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Proses
proses sales marketing. Kalau begitu caranya mendingan bubarkan saja atau copot aja semuanya, rombak semua BUMN itu. Karena memang harus ada, misalkan kayak gini. Revolusi BUMN. Bukan revolusi sih, sebenarnya revolusi pada tarapan sistem ya. Kalau kita bicara itu kita mau tidak mau memang harus memulai kembali jalur perlawanan, dalam konteks membangun kesadaran rakyat ya. Karena perlawanan dan perjuangan tanpa peran serta rakyat pun kita tidak menjadi apa-apa. Betul. Kan gitu. Nah, terkadang bahwa intelektual atau mahasiswa sebagai garda terdepan iya, tetapi untuk penentu kemenangan tetap ada di rakyat. Iya. Kan gitu. Iya. Kamu tidak mau kaum miskin kota, petani, buruh, karyawan dan lain sebagainya harus turut untuk dalam membangun bangsa ini. Sepakat. Kan itu. Nah, maka dari Menyadarkan Pancasila dengan sebenarnya. iya, melaksanakan apa yang menjadi kita menjadi proses penyadaran rakyat dan juga pemberi peringatan kepada pemerintah. Betul. Pemerintahnya kadang-kadang menjadi kesewenang-wenangan kan gitu. Makanya yuk kita bangun, saya sepakat dengan Bang Bimo Bang Dayat ke depan bahwa orientasi negara BUMN itu harus pada orientasi industri, bukan konsumen. Dan juga tugas BUMN bukan sebagai sales marketing. Kalau sales marketing udahlah, kapasitas Erick Thohir berarti tidak lebih dari ketua sales itu udah, ya kan gitu ya. Ketua sales marketing aja, nggak ada itu, nggak ada peran dalam bagaimana membangun wacana industri Indonesia, karena kita punya SDA. Nah, oke, ke depan tetap hadir dan saksikan Sadar Kita ke depan dengan konten-konten perjuangan rakyat dan tetap mengutamakan dalam proses perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur, dan memberi satu peringatan kepada pemerintah atau negara melaksanakan tugasnya sebagai melindungi segenap tumpah darah negara Indonesia. Oleh dari karena itu, sekian acara ini saya tutup. Selamat malam. Maaf.